Jadi udah lumayan lama ya kita nggak ngebahas laptop BBJS. Sampai akhirnya saya kemarin nemu laptop 1 jutaan tapi rasa 5 jutaan. Wah, layarnya doang tapi. Karena memang layarnya laptop ini biasanya ada di layar laptop yang 5 sampai 8 jutaan. Dan harga laptop ini cuma 1 jutaan. 1 jutaannya pun bukan 1.999, tapi di bawah 1,5 juta rupiah. Dia udah punya Windows 10 dan juga Office 365 selama 1 tahun. Wah, menarik. Tapi namanya laptop murah ya, jangan berekspektasi sesuai dengan judul dulu 1 juta rasa 5 juta, karena kalau seperti itu ya too good to be true dan brand lain pun pasti bangkrut kalau misalkan memang ada laptop kayak gitu. Jadi nama laptop ini adalah Jumpertech X3 yang sebenarnya udah pernah kita bahas, tapi yang dulu itu kayak versi betanya, ini versi terbarunya karena yang dulu seingat saya belum ada DOS dan juga belum ada Microsoft 365-nya. Yang sekarang udah ada dan dia udah masuk resmi ke Indonesia. Karena kalau kita lihat di sini, dia udah pakai bahasa Indonesia, distributornya itu namanya PT Distributor Bersama Nusantara, dan yang kita bahas ini RAM-nya 4GB, storage-nya 128, layarnya 13,3 inch Full HD IPS. Nah, kenapa kok kayak harga laptop 5 jutaan? Nanti kita bahas lah. Sekarang kita coba lihat di harga 14.999-nya ini kita dapat apa aja di dalam paket pembeliannya. Ya, tentunya ada adapternya ya. Terus di sini juga ada adapternya yang outputnya ini 12 volt 3 ampere, berarti 36 watt, dan nggak ada apa-apa lagi. Di sini ada laptopnya, tapi ini apa nih? Ini ada paperbook. Paperbooknya juga udah bahasa Indonesia. Kalau yang dulu seingat saya belum ada paperbook bahasa Indonesianya. Masih bahasa Inggris. Sekarang berarti dia udah resmi. Dan untuk brand baru, ini service centernya ada di sini ya. Kalau di Surabaya itu di sini, Marunda, Sidoarjo, Bandung. Lumayan banyak untuk service centernya. Dan untuk link pembeliannya seperti biasa kalian bisa langsung cek di kolom deskripsi, karena kalau beli di situ kalian bisa dapat garansi replace ganti baru ya selama 6 bulan dan servisnya selama 1 tahun. Jadi kalau takut karena laptop ini terlalu murah, harganya terlalu murah, mungkin bisa rusakan kayak laptop-laptop brand lainnya yang biasanya under 2 juta. Di sini dikasih garansi 6 bulan replace. Linknya seperti biasa langsung aja di kolom deskripsi. Dan sekarang kita bahas untuk laptopnya. Masih dikasih plastik ya, laminating. Tapi ini seharusnya dilepas aja sih. Kenapa? Karena kalau misalkan nggak dilepas, kalau ada panasnya dia nanti leleh. Tapi kalau kita ngomongin panas, sebenarnya laptop ini nggak akan panas karena dia pakai prosesor seri U atau ultra low power. Di sini udah kelihatan dia udah ada SSD slot, jadi kita bisa upgrade SSD-nya. Terus ada speaker, ada rubber fit di bagian sini. Sebelum saya lihat semuanya, desainnya ini mirip-mirip sama MacBook ya. Dan bobotnya ini lumayan ringan, dia bobotnya itu sekitar 1,3 kg. Lumayan tipis juga, jadi cocok kalau misalkan digunakan untuk anak yang mungkin baru mau sekolah karena enteng dan harganya murah juga, enteng juga di dompet. Terus di sini ada audio jack, ada USB Type E, ada micro SD. Di bagian kanan ada USB Type E lagi, ada mini HDMI, ada audio jack. Sayangnya nggak ada USB Type C ya. Tapi curangnya brand kayak gini ya karena dia udah kasih harga murah, jadi agak sulit dicacat gitu. Karena kalau kita ngomongin laptop yang harga 1 jutaan ya, di sini juga ada pelindung keyboardnya. Kalau kita ngomongin laptop 1 jutaan, sekarang di e-commerce, Chromebook aja yang paling murah setahu saya itu 1.999.000 atau 2 juta kembali 1.000. Tapi laptop ini cukup menarik karena harganya itu 1.999.000, dia udah ada Windows 10-nya, original dan juga Microsoft Office 365. Kalau untuk keyboard, keyboardnya masih lumayan oke loh. Kalau kita lihat harganya 1 juta, keyboardnya masih oke walaupun feel-nya masih kerasa plastik. Terus untuk touchpad-nya, kalau untuk touchpad-nya sih travel distance-nya terlalu dalam, service-nya juga masih terlalu kasar, suaranya juga kayak laptop-laptop 2 jutaan. Tapi overall secara desain saya pribadi suka untuk kelas harganya karena desainnya ini masih simple, minimalis, warna yang dipilih juga warna-warna aman, warna yang long lasting. Laptopnya pun juga terlihat unibody, mirip-mirip banget sama MacBook. Oke lah, sekarang kita coba nyalakan sambil kita hands on karena untuk laptop 1 jutaan ini nggak mungkin juga kita install game. Ya, dia nggak mungkin kuat main game karena prosesornya ini masih terbilang Celeron lama lah. Oke, ini dia udah nyala dan kita coba tunggu bootingnya. BTW untuk bootingnya ini harusnya cepet sih ya karena dia lebih kencang dibandingkan harddisk. Jadi untuk storage-nya dia pakai storage 128GB eMMC dan ada varian tertingginya dengan 8GB, 256GB SSD. Kalau yang kita bahas ini yang harga 1.449.000, RAM-nya itu 4GB DDR3. Dan storage-nya dia pakai eMMC. Kalau yang
256 8GB itu dia pakai SSD. Tapi yang ini pun sebenarnya kalian bisa upgrade SSD lagi karena SSD-nya kosong di sini. Dan selain SSD-nya yang masih bisa di-upgrade, kalau kita lihat di sini di bagian dalamnya memang dia nggak pakai kipas karena untuk prosesornya ini prosesor yang hemat daya banget ya. Dia pakai prosesor yang sebenarnya bukan keluaran baru. Ini adalah Intel Celeron N3350 2 core 2 thread. Jadi nggak perlu kipas juga nggak apa-apa karena ini prosesornya hemat daya. Tapi kalau kita lihat di sini baterainya ini cukup gede dan baterai Jumpertech X3 yang pernah kita review dulu itu untuk browsing dia bisa tahan sekitar 7 jam. Sekali lagi ingat harganya 1.499.900. Untuk laptop harga 1 jutaan baterainya bisa tahan 7 jam untuk browsing pakai WiFi itu masih lumayan banget. Sayangnya kalau untuk memori RAM-nya ini dia udah onboard jadi yang 4GB ini nggak bisa di-upgrade. Kalau misalkan kalian butuh RAM yang lebih gede ya bisa pilih SKU yang tertingginya dengan 8GB 256 yang linknya juga udah saya taruh di kolom deskripsi sesuai SKU-nya. Dan tadi saya bilang kalau layar di laptop ini tuh harga 1 juta rasa 5 juta. Layarnya ya bukan laptopnya. Karena layarnya ini memiliki dimensi 13,3 inch Full HD bukan XD dan panelnya bukan panel TN. Ini pakai panel IPS. Gak cukup sampai di situ, dia punya color akurasi yang GG banget. Karena ketika kita tes pakai device kita, color akurasinya itu 93% sRGB. Bayangin ya, dan inget harganya lagi 1 juta tapi layarnya bisa layar yang biasanya ada di laptop 5 jutaan. Bahkan brand-brand yang udah punya nama, layarnya itu ya Full HD, TN, terus kalau misalkan IPS itu ada di 45% NTSC atau 60% sRGB. Tapi Jumper di harga 1.400.999 layarnya ini udah IPS dan color akurasinya udah mendekati 100 sRGB. Terus kalau kita gunakan dia untuk outdoor juga masih oke karena brightness-nya ini diklaim Jumper dia ada di 300 nits. Sekali lagi bayangin aja harganya 1 jutaan 300 nits dan kalau misalkan kita tembakan ke layar langsung, nah tuh dia juga ada anti glare-nya. Ini padahal langsung saya tembakin ke lighting ya, tapi bener-bener masih terlihat dan anti glare-nya juga masih oke. Layarnya sih ini terlalu gigih sih layarnya si Jumper ini ya. Gila, atau brand lain yang kemahalan ya layarnya ya. Buat kira-kira gambaran gimana bagusnya layarnya dari Jumper X3 ini kayak gini. Dan karena dia IPS jadi mau dilihat dari kanan, di belakang saya itu ada lighting juga loh. Tapi dia masih bisa terlihat tuh. Dilihat dari kanan, kiri, bawah, atas gak ada perubahan warna sama sekali karena memang IPS dan color akurasinya bagus ya ini. Jadi kalau kita lihat warna biru lautnya ya biru dan kalau misalkan hijau karena dia dangkal ya hijau. Jadi sebenarnya kalau digunakan untuk editing dia oke, layarnya aja tapi ya. Tapi kalau kita ngomongin performa kalau digunakan untuk editing ya karena 1 jutaan, 2 core 2 thread Intel N3350 ya nggak cocok kalau digunakan untuk ngedit, nggak kuat. Kalau untuk preview aja ya masih oke lah. Dan yang menarik lagi ya ternyata audionya untuk kelas 1 jutaan masih oke loh. Ini volume berapa persen ya? Biasanya laptop-laptop kayak gini tuh kalau misalkan kita mentokkan volumenya itu gembret ya. Ini coba, ini 100% sekarang. Dan suaranya masih oke, tapi coba kita putar lagu andalannya Tomo deh. Lagu yang bass boosted kayak gimana kualitasnya. Mentok, kita coba volume mentok. Ya memang bassnya nggak kerasa, tapi mid dan juga treble-nya masih oke loh. Padahal ini volume 100% dan dia nggak gembret atau nggak kesannya dipaksakan gitu. Audionya masih cukup powerful, terus echo-nya juga ada. Masih cukup enak lah untuk kelas harga 1 jutaan. Tapi sekarang sambil kita dengerin lagu ya, saya mau coba dia kalau misalkan saya buka banyak tab, bisa nggak sih RAM 4GB dengan eMMC-nya ini, dengan Intel N3350-nya. Ya karena laptop 1 jutaan kita coba buka berapa tab ya, 6 aja lah, 6 tab aja cukup lah ya. Dan ini sekarang saya udah buka berapa tab nih ya, jadi ada YouTube, ada Detik, ada Bola, Topet, Shopee, dan juga Google di sini ada 6 tab. Sambil kita coba lihat di Touch Manager-nya, gila, Touch Manager-nya tadi udah nyentuh 100% ya untuk CPU-nya. Memorinya sih, kelihatan nggak ya di kamera ya? Coba saya agak deketin dikit kayak gini. Memorinya itu ada di 76%, CPU-nya 100%. Wah, jadi kalau misalkan saya diemin pointernya, dia bakalan turun di 41%, tapi kalau misalkan udah saya gerakin dikit aja, mana pointernya tadi? Nah, dia bakal langsung nambah tuh CPU-nya. Jadi karena memang laptop ini ya terjangkau harganya 1.499.000, prosesornya sih
Saran, ya jangan banyak-banyak tab lah bukanya ya. Ini Microsoft Edge saja 6 tab udah lumayan ngos-ngosan. Jadi ya 3 tab aja lah ya saran saya. Jangan terlalu banyak karena seperti yang kalian lihat tadi Touch Manager-nya udah ngos-ngosan. Tadi kebetulan juga udah sempat saya tes ya di sini benchnya dan saya Bandicam. Nah ini makanya ada watermarknya Bandicam di sini. Dan untuk skornya si Intel Celeron CPU N3350 ini dapat 77 poin. Dan tadi juga sempat kita gunakan untuk main game. Gamenya ini game ringan banget sih ya, Brawlhalla, dan masih cukup oke lah untuk game di kelas harganya. Tapi sempat tadi kita cobain untuk main Dota. Kalau untuk main Dota walaupun resolusinya udah saya turunin di 480p nggak ngangkat ya. Jadi memang sebenarnya laptop ini ya kalau digunakan untuk game ya kasihan laptopnya ya. Laptopnya aja harga sejutaan. Terus coba kita lihat, ini tadi udah saya tes juga untuk storage-nya, speednya ada di berapa. Nah ini storage-nya itu speednya ada di 300-an Mbps lah untuk read dan juga write-nya. Ya selisih 200 Mbps kalau dibandingin dengan SSD SATA dan selisih masih 3 kali lebih cepat kalau dibandingkan dengan hard disk. Oke lah, karena memang laptop ini bukan laptop yang bisa dites banyak, prosesornya aja prosesor 2 core 2 thread Intel Celeron M3350, RAM-nya 4GB, eMMC 128GB. Jadi sebenarnya nggak ada banyak yang bisa dibahas. Yang bisa dibahas banyak tuh layarnya tadi, karena layarnya ini gila ya. Dia bahkan pakai wallpaper yang banyak warna karena dia PD Full HD IPS dengan hampir 100% sRGB. Sekarang pertanyaannya, apakah laptop 1 jutaan ini worth it untuk dibeli? Tergantung yang beli. Kalau yang beli itu udah pakai aplikasi yang berat-berat kayak desain 3D, rendering, enggak ya, ini enggak cocok. Tapi kalau dibuat untuk anak SD yang katanya anak SD sekarang itu wajib pakai laptop, ya ini masih cocok dan enggak terlalu mahal gitu. Karena anak SD itu kan biasanya masih terlalu barbar ya. Sayang kalau dibelikan laptop yang mahal. Terus laptop ini juga enggak cocok buat kalian yang gamers karena game yang enteng tadi yang judulnya Brawlhalla aja dia patah-patah ya. Dota juga patah-patah, jadi untuk main game Zuma aja dan juga game Chrome kalau misalkan gak ada internet yang dinosaurus loncat-loncat itu dia masih kuat. Tapi kalau udah game-game yang kompetitif, nah kalau kalian lihat kan di sini ada point blank ya. Ini point blanknya tadi aja dibuka, not responding. Jadi memang bukan digunakan untuk main game. Tapi kalau digunakan hanya untuk keperluan sekolah, kebutuhannya itu ringan, office, terus beliin anaknya, beliin adiknya, biasanya banyak yang DM ke saya, "Bang, saya mau beliin laptop adik saya yang paling murah berapa ya?" Nah, jawabannya sekarang laptop yang paling murah baru udah ada Windows 10, Office 365, layarnya kayak layar-layar laptop harga 5-8 jutaan, ya si Jumper X3 ini. Karena yang lainnya di kelas harga segitu biasanya ya Chromebook atau bahkan DOS ya, nggak ada Windows-nya sama sekali. Tapi sebenarnya kalau mau lebih enteng tinggal diganti aja Windows-nya ini, bisa diinstal Linux atau Ubuntu, itu bisa lebih enteng. Tapi overall dengan harga 1,5 juta bisa dibilang ini adalah laptop baru resmi ya, bukan laptop PI atau laptop distributor yang harganya paling murah sejauh ini. BBJS approve lah. Saya dikasih beli and see you in the next video. Bye bye.